Terima kasih Andi telah datang silaturahmi. Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah banyak ya Pak, dari yang terkecil sampai terbesar, tapi kita ambil yang mungkin yang paling dilematik dalam keputusan. Itu kasusnya ketika akhir Juni waktu akan penaikan kelas Pak. Jadi di situ nilai itu menentukan untuk kenaikan. Jadi kalau nilai di bawah KKM itu tidak bisa untuk naik kelas. Jadi untuk yang di atas KKM, alhamdulillah bisa masuk. Nah itu yang di atas di bawah KKM itu mungkin yang menjadi kasus yang dilematik untuk kami, itu terutama saya pribadi untuk memutuskan gitu, seperti itu. Itu kasus yang kami paling dilematik bagi kami. Gitu. Nah dalam kasus itu Pak. Adakah langkah-langkah Bapak gitu? Langkah-langkah seperti apa? Mungkin karena ada masukan, mungkin ya ada sedoran dari ketika musyawarah itu dari para wali kelas, dan terakhir mungkin Bapak seperti apa memutuskannya? Adakah langkah-langkah yang Bapak tempuh gitu untuk memutuskan kasus itu Pak? Ya. Untuk masalah seperti itu, jadi kami atau saya secara pribadi tidak bisa langsung memutuskan, tetapi mengidentifikasi dulu ke wali kelas. Apakah bagaimana nilainya, nilai apa saja yang di bawah KKM. Terus setelah diidentifikasi, nanti masalah tersebut dibawa oleh kami ke forum musyawarah. Jadi di forum musyawarah tersebut kami menggali itu masalah-masalah tersebut dan mencari solusi untuk masalah kenaikan tersebut. Contoh, ketika si anak tersebut lemah di mata pelajaran, misalkan matematika, bahasa Indonesia, nilainya di bawah KKM, sehingga mata pelajaran tersebut yang paling utama itu tidak bisa menjadikan anak didik tersebut menjadi naik kelas. Nah, oleh kami dimusyawarahkan, saya meminta menggali nilai apa lagi yang akan menjadi dukungan untuk bisa menambah nilai tersebut. Misalkan dari sikap moralitasnya, apakah anak tersebut baik sikapnya, apakah dia rajin ke sekolahnya, apakah di kelasnya bagaimana, apakah sikapnya aktif, belajar atau malas atau bagaimana. Terus setelah itu tidak hanya di lingkungan sekolah, kami minta untuk wali kelas untuk survei atau home visit kepada anak didik tersebut di rumahnya. Bagaimana kehidupan keluarganya, apakah dia suka belajar di rumah. Nah itu seperti itu, menggali masalah tersebut dan nanti diputuskan. Kalau nilai-nilai tambah seperti itu bisa menunjang untuk naik kelas, ya apa boleh buat, kita naikkan saja, tidak ada lagi yang bisa menghambat. Jadi sangat besar peranan, apalagi sekarang kurikulum mereka belajar yang menitik beratkan kepada karakter Pak. Jadi kalau karakter anak bagus, saya bisa bertanggungjawabkan untuk dia bisa naik kelas. Jadi kalau bisa membaca lemah atau berhitung lemah, bisa dipelajari dengan singkat. Ya. Tapi kalau karakter itu susah. Jadi kalau karakter anaknya bagus, saya bisa bertanggungjawabkan dan kita putuskan dengan guru, perwakilan orang tua atau komite dan orang tua untuk memutuskan anak tersebut bisa naik kelas. Itu seperti itu Pak. Itu berarti hampir tiap tahun selalu ada yang seperti itu Pak ya. Itu di semua tingkatan atau beberapa tingkatan gitu Pak? Ya, hampir setiap tahun ada Pak. Apalagi kalau di kelas rendah. Kalau kelas atas kan kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa berkomunikasi, sudah bagus lah belajarnya sebenarnya bagus. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3 untuk kelas rendah. Apalagi kelas 1 Pak kan banyak yang belum bisa baca. Pak. Kalau di kota kan, di perkotaan bisa sebelum masuknya bisa ke TK ya, ke PAUD. Kalau di sini kan masih banyak siswa yang dari rumah tangga, tidak ke PAUD gitu ya. Walaupun sebagian besar ada yang ke PAUD. Tapi ada lagi yang tidak kuat. Nah itu menjadi dilema Pak, karena di rumahnya tidak diajarkan membaca, menulis dan berhitung. Jadi dia langsung ke sekolah aja ke sini. Itu Pak.
Jadi selama ini kira-kira menurut Bapak dalam pengambilan keputusan itu Bapak selalu berkoordinasi mungkin ya, berkolaborasi juga dari yang sudah disampaikan dari Bapak melalui mungkin dari sedoran kasus yang diterima dari wali kelas, termasuk dimusyawarahkan tadi lewat rapat, termasuk ada home visit ya, dengan situasi keluarganya mungkin ya. Dan saya juga selalu berkomunikasi dengan pengawas bina di sini. Kalau pengawas bina ACC ini anaknya bagus, misalkan bisa naik kelas misalkan. Ya. Tapi Pak, kira-kira ada nggak misalkan dari rekan sejawatnya gini, rekan sejawatnya tahu misalkan si A nih, si A itu dari segi kognitifnya tuh kurang gitu kan, dia tahu kok bisa naik gitu Pak, itu biasanya cara mensiasatinya seperti apa tuh untuk supaya tidak ada kecemburuan gitu dari teman-temannya gitu? Ya, ada nggak caranya seperti apa gitu? Bisa seperti itu karena anak-anak sekarang sudah cerdas ya Pak ya, jadi nanti biasanya ada cemburu sosial. Tapi saya tekankan kepada wali kelas, komunikasikan dengan anak didik, jadi tidak tiba-tiba anaknya nilainya kecil kok bisa naik kelas gitu. Jadi si wali kelas nanti komunikasi dengan anak didik yang lain bahwa beliau ini nilainya kurang tapi ditunjang, misalkan begini Pak, si anak didik tersebut walaupun misalkan matematikanya kalau berhitungnya kurang baik gitu ya, tapi ketika dia olahraga Pak itu sangat bagus, rata-rata seperti itu, bermainnya yang bagus, misalkan ke bawah O2SN, dia ikut FLS2N, dia ikut lomba-lomba. Nah prestasi itu bisa menunjang untuk nilai tersebut. Nah itu Pak, jadi oleh wali kelas saya tekankan untuk dikomunikasikan dengan baik kepada yang lain. Nah, oke, dari sebuah keputusan gitu ya, sebuah keputusan yang pernah Bapak ambil terkait mungkin itu bagian dari dilema ya Pak ya. Kira-kira adakah kesan gitu kan, kesan atau yang pernah Bapak dapatkan ketika Bapak sudah mengambil keputusan itu gitu? Apakah Bapak melakukan refleksi lagi terkait dengan keputusan yang sudah Bapak ambil ataupun seperti apa gitu Pak? Kesannya ternyata gitu Pak ya, sesuatu itu apa yang kita lakukan dengan rekan-rekan ini gitu berdampak besar kepada sesuatu tersebut. Saya tidak akan membayangkan Pak kalau anak tersebut orang lain naik kelas, dia tinggal kelas, dan itu menjadi beban moral bagi saya gitu ya. Jadi anak sudah naik kelas, makanya sangat ketika berhasil membuktikan atau mendorong anak tersebut bisa naik kelas, ada kesan tersendiri Pak. Jadi ada moral gitu yang tidak dapat saya ungkapkan gitu. Jadi ada perasaan bagaimana seandainya dia tidak naik kelas gitu. Walaupun kalau menurut teori itu bisa saja Pak, kelas bisa saja. Dan saya mendorong bukan tanpa usaha gitu. Jadi dengan usaha, bukan saya yang ngasih Pak. Jadi dia yang ngasih. Apa yang dia kasih? Dia sikapnya bagus. Dia mentalnya bagus. Dia mempunyai karakter yang bagus sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Itu menjadi patokan saya. Dia kalau di luar dia mengajinya bagus, seragama dia agamis lagi. Nah itu menjadi bukan semata-mata saya kasih, tidak, tapi dia yang kasih sendiri, dia yang bisa sendiri. Nah, itu kesannya jadi, merasa bangga Pak. Setelah melakukan keputusan itu dan anak tersebut kan naik tingkatannya Pak, dan kalau setelah naik tingkatannya dan dia berbaur, adakah perkembangan gitu dari anak tersebut atau masih seperti yang dulu gitu Pak? Ya itu. Jadi kalau perkembangan sudah kelihatan, keceriaan, dia mungkin semakin bersemangat sekolah Pak.
belajarnya juga. Nanti kan ada syarat-syarat Pak. Ketika dia nilainya misalkan matematikanya kurang, dia nanti syarat-syaratnya mungkin ketika mau naik kelas, dia disyaratkan untuk lebih meningkatkan lagi di bidang itu, gitu ya. Nah nanti dititipkan oleh guru, misalkan yang itu misalkan siswa kelas 2 dititipkan nanti ke guru kelas 3 itu dititipkan si anak ini apakah meningkat atau tidak, itu nanti akan dipantau. Itu seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya. Saya terima kasih banyak dan mohon maaf saya ganggu waktu dan aktivitas Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu aktivitasnya, serta saya meminta waktu terkait dengan ada tugas. Tugas ini terkait dengan keputusan dari seorang pimpinan, termasuk Bapak di sini sebagai kepala sekolah di SD Surabaya, terkait dengan keputusan dari seorang pimpinan. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini cara mengidentifikasinya Bapak seperti apa? Terima kasih ya karena atas kehadiran Bapak yang melaksanakan tugas ya bagi atasan atau dapat bentuknya merupakan seperti atau apapun, insya Allah menurut kemampuan saya. Dan ini kalau misalnya bertentangan dengan teori dan sebagainya tidak berdasarkan kenyataan yang setidaknya kita ungkapkan. Pertama Pak, kalau di sekolah itu tentu saja banyak kasus-kasus atau masalah yang timbul ya. Namun dalam hal ini tidak semua kasus terlalu berat, dan ada yang kasusnya ya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Maka itu yang bisa menyangkut ke hal-hal tertentu tentu kami atau saya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi ya. Jadi kasus mana yang memerlukan keputusan yang harus diambil keputusan secara segera, kemudian harus mengambil langkah-langkah untuk memutuskan atau mengambil keputusan hal tersebut supaya tidak ada merugikan baik di pihak sekolah atau pribadi ataupun yang kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu maka kami atau saya mengidentifikasi masalah-masalah yang krusial yang perlu segera ditangani cepat. Insya Allah ya masalah seperti itu. Ya. Pak, pernah nggak Bapak menghadapi suatu permasalahan gitu, yang permasalahan itu menjadi dilema secara etika gitu ya? Sebenarnya permasalahan ini sebenarnya sama-sama benar dan itu menjadi dilema bagi Bapak, dan itu seperti apa gitu pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ya, terima kasih. Sebetulnya ada masalah atau kasus ini, kalau kasus yang di tahun ini saja terjadi tahun ini ya, berdasarkan dari rekan-rekan masukan ataupun juga tingkah atau perbuatan rekan-rekan selama dalam melaksanakan proses pembelajaran di SD Surabaya. Yang pertama itu ada kasus, yaitu adalah di sini memang semuanya menuju ke arah yang benar. Karena kalau di sekolah kan ada jadwal pembelajaran, bahwa belajar itu adalah mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 12.40 kalau di sekolah di SD ya. Untuk kelas atas ya, untuk kelas atas itu dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kalau ada kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jadwalnya memang waktunya adalah dari jam 7.30 sampai dengan jam 11.40 waktunya. Nah, dalam hal ini itu ada memang kasus ada ya kalau di sekolah itu, tapi saya ambil yang kasus yang sudah saya tangani dan sudah saya laksanakan ya. Yang pertama itu kasusnya adalah berbenturnya antara jadwal pembelajaran di sekolah, terutama waktu keluar ya, waktu pulang, dengan jadwal kegiatan sehari-hari kita selaku pemeluk agama Islam, yaitulah kegiatan sembahyang. Kan kalau di Islam itu laki-laki itu kan sembahyang itu kan yang bagus berjamaah ya.
Nah, dalam hal ini adalah ada salah seorang mungkin karyawan saya atau guru ya di kelas 6 pada waktu itu kan sembahyang itu jam 12 kurang 10 menit pada waktu itu, sehingga dia itu adalah mengambil jam pulang jam 12 kurang, sedangkan aturan kan jam 12.40. Saya identifikasi, perhatikan selama 1 minggu tuh Pak, selama 1 minggu dia itu terus begitu ya, sehingga kan kami ini perlu mengidentifikasi ini masalah, harus diambil keputusan bagaimana caranya. Yang penting ini kan memang kalau ditinjau dari hal tugas memang itu sudah benar juga kan, harus jam 12.40 pendapat kami sebagai kepala sekolah, betul. Tapi kalau dilihat dari segi agama juga betul juga. Nah itu di sini kan dilema saya bagaimana untuk supaya hal ini tidak saling rugikan dan juga tidak merasa mengurangi kehusuan sholat atau kegiatan sembahyang keagamaan itu. Karena begini Pak, jadi kalau seandainya kami putuskan misalnya udah aja misalnya sembahyang dulu nanti pergi ke sekolah lagi, itu bisa saja. Tapi anak-anak mungkin karena kegiatan sembahyang itu kan lama mungkin ya, anak-anak itu pasti menunggu lama juga. Maka hal ini, hal yang dua itu tadi Pak ya, saya lanjutkan dengan mengadakan rapat di sini, rapat musyawarah bersama karyawan, jadi supaya tidak merasa tertuju kepada seseorang ya, tidak jadi dipanggil semuanya guru-guru ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk membicarakan hal itu ya. Kemudian saya menyampaikan bahwa menurut jadwal pelajaran yang ada di kurikulum ya, bahwa kelas 1 jam sekian sampai jam sekian ya, pulangnya jam sekian, pulang lagi jam sekian. Kemudian untuk kelas 6, untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 pulangnya jam sekian. Nah sedangkan sekarang tidak, memang ada kegiatan untuk sembahyang. Maka itu saya minta pendapat kepada rekan-rekan bagaimana solusinya supaya ini itu bisa terlaksana, kegiatan pembelajaran ini tetap berlangsung. Nah itu Pak ya. Terus paling Pak, kira-kira Pak ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan gitu, bagi Bapak gitu, tantangannya pada awalnya gitu ya, yaitu mengatakan pada karena itu kapan Pak kan kewajiban keagamaan. Betul, itu kewajiban keagamaan yang sudah merupakan ada di Quran dan hadisnya udah ada, harus seperti itu. Tapi mengingat kita itu kan sebagai pegawai PNS, nah bagaimana mencari jalan keluarnya supaya ini adalah tidak terlalu merugikan anak, merugikan kegiatan pembelajaran dan juga tidak terganggu dari rekan-rekan. Akhirnya ada salah satu orang guru ya dari mengajukan pendapat bagaimana Pak kalau seandainya ini seperti tadi ya, bagaimana kalau misalnya melaksanakan sembahyang saja misalnya di sekolah atau di itu gurunya keluar gitulah. Kalau di sekolah anak-anak itu tidak bawa alat-alat gitu ya, sebaiknya juga itu yang bagus itu karena jadi kalau bawa alat sembahyang mungkin anak-anak sembahyang bersama-sama di sini, yang paling baik itu ya pada waktu itu yang paling baik memang itu Bu, bapak-bapak ya, jadi kita melakukan sembahyang bersama-sama berjamaah di sekolah ya, sehingga nanti baru pulang. Nah kemudian selanjutnya terjadi pada waktu itu adalah, tapi mengingat anak itu tidak bawa alat sembahyang ya, kemudian persediaan air apalah kalau di Pulau itu kalau musim kemarau itu kurang ya. Nah sehingga tantangan itu dikumpulkan, tantangan itu, dan akhirnya saya menyampaikan suatu solusi ya kepada rekan-rekan bagaimana kalau sekarang kita laksanakan pertukaran ya atau rolling pemegangan magang guru kelas ya. Bagaimana kalau seandainya sekarang kita rolling, yang ibu-ibu ya, yang ibu coba maju di kelas atas, yang bapak maju di kelas bawah ya, tuh di kelas bawah, supaya kan kelas bawah pulang adalah jam sekian ya, jam 11.40 ya. Kemudian untuk
anak kelas 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6 adalah pulangnya jalan 12.40. Bagaimana kalau sekarang kita di rolling aja tukar guru kelas ya. Mengingat inilah terjadi pada bulan ya kemarin mungkin bulan awal tahun ajaran ya. Nah itu akhirnya ya dilema atau tantang itu akhirnya bisa diambil keputusan dan akhirnya pada menyadari semuanya baiklah kalau gitu ya, maka dilaksanakanlah pertukaran kelas Pak, ya, untuk masalah itu. Tukar kelas yang kelas 6 ya saya ambil, yang kelas ambil oleh ibu-ibu, kemudian yang kelas 5 juga sama, dan laki-laki yang jauh ya, yang mau sembahyang itu diambil ke kelas bawah itu kelas 3 dan kelas 2. Tantangan alhamdulillah bisa disepakati bahwa semua adalah menyetujui. Ya baik kalau gitu Pak, seperti itu saja dan keluarnya. Pak, kira-kira dalam penyelesaian atau pengambilan kasus Bapak itu ada nggak seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan tersebut? Alhamdulillah ada ya yang membantu faktor hal itu. Yang pertama ya yang membantu itulah sudah menyadari langsung guru kelas 6 pada waktu itu ya menyadari memang saya Pak gitulah. Jadi saya memang pulang ini adalah belum waktu yang menurut jadwal, sehingga kan mungkin anak-anak itu dipulangkan sebelum waktunya yang mengingat saya akan melaksanakan sembahyang, kemudian ditambah lagi oleh ibu, betul Pak seperti itu ya. Makanya hal ini perlu kita koreksi bersama bahwa untuk penempatan kelas lebih baik seperti itu saja. Ya dilakukan musyawarah dengan jalannya yang membantu itu adalah pertama yang bersangkutan itu mengakui sendiri ya, jadi itu membantu kan lancar ya. Yang kedua berdasarkan semurah juga yang lainnya guru-guru yang lain juga siap Pak, maka sok atur mana silakan atur saja ya, silakan atur saja. Yang penting kita proses pembelajaran tidak tetap berjalan sampai waktu yang ditentukan, tidak bertentangan dengan aturan ya kurikulum dan juga kegiatan keagamaan bisa terpenuhi. Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu, dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah dalam hal ini Pak, alhamdulillah ya, kalau segala sesuatu permasalahan atau kasus apapun ya yang menimpa di kegiatan di sekolah ya, kalau kita mengambil jalan musyawarah, kemudian yang diikuti dengan legowo, kemudian dengan berlapang dada, dengan mengeluarkan pendapat secara transparan terbuka, ini insya Allah ini bakal mempermudah dan juga bisa diambil hikmah, sehingga kan hikmahnya kan bisa dirasakan bahwa anak belajar dengan tenang ya, dan juga anak kelas bawahnya tidak lagi melihat-lihat keluar ya, karena kalau sebelumnya itu kalau kelas 6 sudah keluar, anak kelas 5, kelas 4 itu jelas dia melihat, kalau tadi sudah keluar jadi mengikuti ya. Akhirnya kalau jamil itu jelas jadi mencontoh, jadi kelas yang atas itu dicontoh, dan akhirnya pun yang hikmahnya ya bisa berjalan dengan baik, dan juga yang melaksanakan sembahyang untuk kelas guru laki-laki alhamdulillah juga bisa dilaksanakan dengan katakanlah pada tepat waktu, walaupun itu adalah kegiatan-kegiatannya. Dan juga saya tidak menyebut ini, maka dengan walaupun pulang lebih awal, jadi suatu saat ada kegiatan-kegiatan harus di sekolah harus hari untuk menambah hal yang itu sekian menit itu harus diganti gitu ya, karena memang itu mah aturan, itu mah kebijakan itu ya, cuma keputusan kebijakan ke sekolah. Jadi tapi tetap bahwa hal-hal itu harus dipenuhi jaga jadi saat di lain kesempatan gitu Pak. Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ganggu, dan mudah-mudahan ini sangat menjadi masukan dan menambah wawasan bagi kami. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama, terima kasih Pak. Mohon maaf apabila jawabannya kurang berkenan dan lain sebagainya ya. Penggerak menghamba para murid.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.